yang pertama, kita akan menjelaskan tentang penerimaan negara dan penerimaan daerah. Penerimaan negara ini adalah pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program dari pemerintahan. Penerimaan negara ini berasal dari berbagai macam sektor. Kemudian, hasil dari penerimaan negara ini digunakan untuk membiayai pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk yang kedua adalah penerimaan daerah. Penerimaan daerah ini adalah perwujudan atas pelaksanaan fungsi desentralisasi yang terdiri atas pendapatan daerah dan juga pembiayaan. Untuk selanjutnya, APBD menurut Tampu Bolon adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. APBD ini disusun berdasarkan pendekatan kinerja, di mana pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggarannya yang mengutamakan upaya pencapaian hasil atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. Yang kedua adalah standar yang diharapkan dan perkiraan belanja adalah satuan komponen yang saling bersangkutan. Pengembangan dari standar pelayanan ini dapat dikembangkan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk yang selanjutnya adalah belanja daerah menurut Rofik. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oke, Assalamualaikum dan selanjutnya saya akan menjelaskan unsur anggaran daerah menurut Halim. Yang pertama itu ada rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci yang terdiri dari anggaran pendapatan dan juga pengeluaran. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Terus ada jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Jadi di dalam anggaran daerah atau APBD itu ada mestinya pemerintah daerah itu sudah menyiapkan rincian pendapatan, anggaran pendapatan maupun belanja daerah. Nah, dan di situ sudah ada program atau proyek yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun tersebut. Jadi sudah direncanakan secara matang, entah itu program bantuan sosial ataupun program pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Dan di sini unsur dari APBD juga periodenya berlangsung selama 1 tahun. Terus ini ada sumber penerimaan ya. Di sumber penerimaan dari sebuah negara itu ada dua, yaitu di sumber penerimaan pemerintah pusat ataupun negara, dan juga sumber penerimaan dari daerah. Di sumber penerimaan pemerintah pusat atau negara itu ada sumber daya alam, pajak, penerimaan negara bukan pajak, hasil perusahaan negara dan juga sumber-sumber lain. Terus yang di daerah itu ada PAD atau pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan negara. Sumber yang pertama itu sumber daya alam. Di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria juga ditegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia itu
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, bumi, air, dan ruang angkasa milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang menjadi sumber penerimaan atau pendapatan negara Indonesia. Terus sumber penerimaan kedua itu ada pajak dan bea cukai. Pajak di sini adalah pungutan atau biaya yang dikenakan kepada masyarakat Indonesia yang sifatnya itu memaksa, baik itu individu maupun perusahaan. Nah, sedangkan bea dan cukai ini, bea itu biaya pungutan yang dikenakan kepada barang yang masuk maupun keluar di wilayah Indonesia. Saya akan menerangkan tentang pajak dan bea cukai. Pengertian pajak adalah pungutan yang merupakan kewajiban kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara serta untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan fungsi dari pajak yaitu untuk sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Sedangkan bea cukai sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bea dan cukai. Pengertian bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor ataupun impor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Sedangkan fungsi cukai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kebaptenaan dan cukai yang tepat sasaran, melakukan pengawasan kepada impor ataupun ekspor dan kegiatan di bidang kebaptenaan, membatasi, mengawasi dan mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar dan bea cukai guna menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya, bea cukai dibedakan menjadi dua, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea keluar masuk ini merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada barang-barang impor berdasarkan Undang-Undang Pabean. Jika kita mengimpor barang dari negara lain, maka kita diwajibkan membayar biaya pungutan pada negara berupa bea masuk tersebut. Besaran bea masuk yang harus dibayar juga tergantung dari jenis barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara pada barang-barang ekspor berdasarkan Undang-Undang Pabean. Biasanya bea keluar dikenakan pada barang-barang yang menjadi kebutuhan di dalam negeri seperti minyak, kelapa, pasir, besi, beberapa jenis kayu, rotan, dan lain sebagainya. Barang yang dikenakan bea keluar biasanya merupakan produk mentah ataupun barang setengah jadi. Selanjutnya yaitu pajak. Pengambilan pajak biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara biasanya dipungut melalui pemerintah pusat. Biasanya yang diambil yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, bea material, bea masuk dan cukai. Sedangkan pajak daerah biasanya dipungut melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota yang sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Contohnya yaitu pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, rokok, hotel, restoran, parkir, hiburan dan reklame, dan lain-lain. Pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah penghasilan dari pemerintah oleh masyarakat melalui pajak.
sini penerimaan perpajakan naik sekitar 8,7 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2018. Nah, dari anggaran pendapatan belanja negara atau disebut dengan APBN dapat melalui PPN atau pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 6,5 triliun dan PPH pajak pertambahan penghasilan migas yaitu sebesar 2,2 triliun. Perbaikan iklim investasi di dunia usaha termasuk pemberian intensif. Nah, investasi pemberian intensif di sini yaitu dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah untuk masyarakat atau investor guna meningkatkan investasi. Yang kedua adalah mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan. Nah, mengoptimalkan potensi ekonomi di sini adalah meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah langkah reformasi perpajakan yaitu mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan serta terintegrasi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada gambar di slide ini dapat disimpulkan bahwa pajak pada tahun 2014 senilai 1.146,9 triliun atau 6,5%, yang pada tahun 2015 adalah sekitar 1.240,4 triliun atau 8,2%. Pada tahun 2016 1.285,0 triliun atau bisa disebut dengan 3,6%. Sedangkan pada tahun 2017 1.472,7 triliun atau bisa disebut dengan 14,6%. Lalu pada tahun 2018 adalah naik sebesar 1.618,1 triliun atau bisa disebut dengan 10%. Target penerimaan pajak 2018 dapat diberitahukan bahwa di sini mencapai 1.618,1 triliun. Sedangkan kepabeanan dan cukai naik sebesar 194,1 triliun, sedangkan penerimaan pajak tertinggi yaitu sumber penerimaan negara yaitu ada dua. Yang pertama adalah berasal dari pajak, yang kedua adalah bukan pajak. Nah, kalau yang bukan pajak ini diatur dalam pasal 2 UU nomor 20 tahun 1997 tentang sistem penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama adalah dari pengelolaan dana pemerintah. Dari pengelolaan dana pemerintah tersebut yakni dibagi tiga, yaitu penerimaan jasa giro, penerimaan sisa anggaran pemerintah, yang ketiga adalah sisa anggaran rutin. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat berasal dari royalti bidang perikanan, royalti bidang kehutanan, royalti bidang pertahanan. Yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan negara. Yang pertama adalah berasal dari laba pemerintah, yang kedua adalah hasil penjualan saham pemerintah. Saya akan membahas tentang slide sebelumnya yaitu sumber penerimaan bukan pajak. Yang nomor 4 adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dapat berupa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pemberian hak merek, hak cipta, dan hak paten. Yang kelima adalah berdasarkan keputusan pengadilan, yaitu berupa lelang barang, denda, dan hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan. Lalu yang nomor 6 dan nomor 7 adalah penerimaan berupa hibah, lalu penerimaan lain. Dari pasal 2 Undang-Undang 20 tahun 1997 terdapat 7 jenis PNBP di Indonesia. Di antaranya 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah. 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan. 6. Penerimaan berupa hibah. Dan 7. Penerimaan lain yang diatur dengan undang-undang. Selain penerimaan perpajakan yang meningkat di Indonesia, PNBP juga meningkat. Dalam bidang PNBP,
terdapat 4 langkah yang efektif dan efisien dapat dilakukan dalam mencapai target, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan pengawasan pengelolaan, diantaranya seperti penyetoran sesuai penerimanya, penagihan piutang, dan menindaklanjuti hasil audit. 2. Optimalisasi PNBP, di antaranya efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA, peningkatan kinerja BUMN, efisiensi operasional PNBP, dan revisi kontra efisiensi cost recovery, dan menggali potensi baru. Yang ketiga, perbaikan pelayanan publik, di antaranya transparansi dan kemudahan. 2. Pemanfaatan IT dan perbaikan pengelolaan PNSP. 4. Penyempurnaan peraturan, yaitu di antaranya merevisi Undang-Undang PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP. Sumber penerimaan negara. Yang keempat yaitu hasil perusahaan negara, di mana semua perusahaan yang modalnya berupa kekayaan negara, seperti halnya perusahaan listrik negara, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Telkom Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang kelima, sumber-sumber lain, di antaranya seperti defisit spending atau percetakan uang, di mana pemerintah akan melakukan ini berguna untuk menutupi defisit anggaran dan jika tidak ada alternatif lain. Dan dalam mencetak uang itu harus dilakukan dengan cermat supaya tidak terjadi inflasi. Yang kedua yaitu pinjaman negara, yaitu sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman ini biasanya bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. 3. Retribusi, suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan di kantor polisi, pelayanan pembuatan KTP, pelayanan pembuatan surat berharga, dan lain-lain. 4. Hibah, yaitu penerimaan negara dalam bentuk sumbangan yang berasal dari negara lain, swasta, dan pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali, sifatnya tidak wajib, tidak mengikat, tidak berlangsung terus-menerus, dan dilakukan pada event tertentu. Berikutnya, sumber penerimaan daerah, diantaranya pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang berasal dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Biasanya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, pendapatan asli daerah yang dianggap sah. Yang kedua, dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau penyerahan kekuasaan untuk pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan dengan asas ekonomi. Yang ketiga yaitu pembiayaan daerah, yang merupakan segala transaksi anggaran keuangan pemerintah daerah dari penerimaan hingga pengeluaran yang perlu dibayar atau yang akan diterima guna menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Biasanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah. 2. Penerimaan pinjaman daerah. Yang ketiga, dana cadangan daerah. Yang keempat, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya. Yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat, dan yang kedua belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk mencapai outcome tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga,
dan bagian anggara bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan pembayaran bunga utang. Yang kedua ada belanja pemerintah daerah. Pembiayaan daerah oleh negara dalam rangka desentralisasi, seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Pengeluaran pemerintah pusat menurut fungsinya. Pertama, pelayanan umum. Yang kedua, pertahanan, lalu ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Lalu pengeluaran pemerintah pusat menurut jenis belanja. Ada belanja pegawai, lalu belanja barang yang meliputi belanja penggadaan barang yang habis pakai, belanja pemerintah, dan belanja pengeluaran. Lalu ada belanja modal, lalu pembayaran bunga utang belanja pemerintah pusat dan subsidi. Yang selanjutnya ada pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung meliputi pelaksanaan urusan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan yang kedua ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung meliputi pegawai, bunga, subsidi, hibah, sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang pertama, belanja langsung. Jika PAD di seluruh provinsi naik, maka akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat belanja langsung provinsi tersebut. Yang kedua, peningkatan dana perimbangan mempengaruhi belanja langsung. Poin kedua, belanja tidak langsung. Pertama, semakin tinggi PAD yang diperoleh sebuah provinsi, maka tingkat belanja tidak langsung provinsi tersebut akan meningkat. Yang kedua, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung juga berpengaruh positif terhadap alokasi umum. Selanjutnya, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, belanja langsung. Belanja langsung berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dengan arah yang berlawanan. Kedua, apabila terjadi penurunan terhadap belanja langsung, maka akan menyebabkan penurunan pada capaian pertumbuhan ekonomi. Poin kedua, belanja tidak langsung. Peningkatan belanja tidak langsung tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dampak APBN terhadap perekonomian negara. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri dalam negeri. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja. APBN berpengaruh terhadap bidang perdagangan internasional atau ekspor impor. Satu, tarif pajak ekspor yang tinggi akan mengurangi produktivitas eksportir. Dua, jika tarif pajak bea masuk diturunkan, maka importir akan menambah impornya. Yang ketiga, mengurangi impor bila bea masuk tinggi.